Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat sore, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam Bincang Pertanahan episode 9. Di mana pada episode kali ini kita akan bicara soal layanan pertanahan yang modern, melayani profesional dan juga terpercaya. Tentunya dengan dua orang narasumber yang jauh-jauh datang dari Kabupaten Tapalong dan juga Kabupaten Banjar. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu nih. Wow, cowoknya satu ya. Langsung saja bersama dengan Dr. Andes Freddy Marvin MSI Kakantah Kabupaten Banjar. Apa kabar pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat ya. Yang kedua di sana, waduh jadi saingan saya ini ya. Yakni bersama dengan Ibu Endah Nur Cahaya SHMH Kakantah Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, Mbak. Kabar baik dan juga Alhamdulillah sehat baik, ya. sehat. Harus selalu. Jauh-jauh dari Kabupaten Tabalong dan juga Kabupaten tetangga, Kabupaten Banjar. Tadi sudah saya sounding nih Bapak dan Ibu bicara soal layanan pertanahan yang modern, kemudian profesional dan juga terpercaya. Ke Pak Freddy dulu nih, Boleh. seperti apa Pak layanan yang modern, kemudian profesional juga terpercaya ini? Jadi layanan modern, profesional, terpercaya itu motonya yang sedang sekarang di Kementerian ATR BPN Baik. sedang digalak-galakan. Jadi intinya pada saat kita akan mencapai tujuan seperti itu, kita harus membenahi dulu di dalamnya, ya. Jadi bagaimana data-data kami ini bisa melayani masyarakat semaksimal mungkin. Jadi transformasi digital itulah tujuan utamanya. Baik. Transformasi digital yaitu data-data arsip kita yang ada di kantor pertanahan semuanya dibenahi, ya. Setelah transformasi digital, barulah semuanya layanan bisa menjadi modern. Nah, setelah modern, kita melayani masyarakatnya, para konsumen itu dengan profesional. Sehingga layanan kami ini betul-betul tercipta dengan baik. Mungkin itu intinya. Baik, berarti berawal dengan tagline yang saat ini digalakan ya, pembenahan, transformasi digital, itu poinnya. Kalau ke Ibu Endah, silahkan menambahkan, seperti apa Bu? Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Pak Freddy bahwa sekarang itu Kementerian ATR BPN kita itu jauh berubah. Berubah karena ada perubahan melalui reformasi birokrasi. Kemudian bahwa apa yang dikatakan Pak Freddy tadi, melayani profesional dan terpercaya itu adalah salah satu misi visi yang digaungkan oleh kementerian kita sesuai dengan peraturan Kementerian Agraria kita nomor 115 tahun 2020 kalau tidak salah, bahwa melayani profesional dan terpercaya, misi visi kita itu tentunya punya nilai-nilai. Apa itu melayani, apa itu profesional, dan apa itu terpercaya. Melayani tentunya kita sebagai pelayan publik, bahwa dalam moto kita sebagai pelayan tentunya kita memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan layanan terbaik untuk masyarakat kita. Tentunya kita melakukan pembenahan seperti apa yang dikatakan Pak Freddy tadi, baik dari segi datanya, baik dari SDM-nya, kemudian profesional, artinya kita benar-benar bagaimana kita mempunyai kredibilitas. Kemudian bagaimana kita meningkatkan integritas kita, bagaimana kita meningkatkan SDM kita. Karena terus terang Mbak, begitu banyak pekerjaan yang harus kita tangani saat ini, tentunya pasti membutuhkan SDM yang cukup mumpuni, cukup bersaing juga, sehingga apa? Ketika kita memberikan sebuah pelayanan kita benar-benar profesional. Kemudian itu terpercaya itu bagaimana? Bahwa kita harus benar-benar memberikan kepercayaan ke masyarakat, kita juga bekerja harus sesuai dengan koridor atau SOP kita. Nah, ketika kita bekerja sudah sesuai SOP kita, sesuai dengan koridor kita, tentunya kita bisa membangun kepercayaan, memberikan image kepada masyarakat bahwa inilah Kementerian ATR BPN kita sekarang yang saat ini sudah jauh berbeda, maju dan modern. Nah, berarti berkesinambungan ya dengan sumber daya manusia yang unggulnya. Untuk di Kabupaten Banjar, tadi Tabalong sudah lengkap ya sampai terpercayanya. Untuk di Kabupaten Banjar ini kan sudah mulai juga bertransformasi digital. Otomatis juga sebelumnya ada masyarakat ketika mengeluhkan aduan langsung datang ke Kantah ataupun mendaftar langsung datang ke Kantah. Pelayanan profesional seperti apa yang diberikan Kantah Kabupaten Banjar? Ya, alhamdulillah ya, sebetulnya saya di Kabupaten Banjar ini baru 6 bulan ya. Kita melakukan perubahan-perubahan seperti keluhan-keluhan masyarakat itu kan bisa dia langsung seperti yang Mbak sampaikan tadi, bisa juga dia melalui sosmed. Seperti apa sih kita harus bisa profesionalnya? Sebelum kita mengetahui dulu permasalahan yang ada, kita harus lihat dulu apa latar belakang permasalahannya itu. Ya, dari latar belakang permasalahan tersebut baru kita cari solusinya.
sehingga para pengguna layanan ini bisa terakomodir. Apa sih yang harus kita cari solusinya? Kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu adalah solusi yang tidak ditemukan, ya toh. Permasalahan pertanahan ini kan luar biasa, Mbak. Seperti sederhana kalau diomongin sama orang cuma masalah tanah, tetapi Banyak luar akarnya biasa, ya. luar biasa sekali, sangat luar biasa. Jadi kalaupun kita melayani secara profesional itu, kita harus betul-betul menemui apa titik akar permasalahannya. Kalau itu tidak ditemukan titik akar permasalahan, kita sulit untuk mencari solusinya. Walaupun pertama mungkin kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang normatif sesuai aturan. Baik. Ya. Tapi Terus tidak semua bisa menerima ya. kadang-kadang kan kita untuk meyakinkan orang, untuk memberikan pengertian, untuk menjelaskan kepada pengguna layanan supaya dia memahami apa yang kita laksanakan sesuai dengan aturan, kadang-kadang itu sangat sulit. Sangat sulit, tetapi lambat laun setelah kita berikan penjelasan tersebut, banyaknya orang itu akhirnya memahami juga. Ya toh? Apalagi terhadap sengketa-sengketa pertanahan. Kami ini kan dari BPN itu selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kami memberikan hak atas tanah. Ya, tidak hanya hak atas tanah, ada peralihan hak segala macam, banyak sekali layanan di kami. Tetapi kalau masyarakat ini tidak kita berikan pengertian secara mendasar, mereka beranggapan bahwa kami ini juga ada kepentingan. Nah, ini yang kita harus selalu jaga. Padahal kami ini sebetulnya betul-betul memberikan layanan yang sangat sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau lari dari ketentuan, kita ini akan terkejar dengan aturan-aturan yang mungkin kalau Bu Endah ini kita sangat sensitif ya. Ya, kita ini bisa diperdatakan, dipidanakan, bisa ditetausaha negarakan. Ya, jadi kalau kita seperti yang Mbak tanya tadi, profesionalnya yang memberikan kepuasan kepada masyarakat, memberikan jawaban sesuai dengan aturan. Ya, itu inti dari profesionalisme. Sebab kalau kita untuk memberikan kepuasannya di luar ketentuan, itu sangat resiko tinggi. Nah, itu banyak sekali yang kita memberikan penjelasan-penjelasan kepada para pengguna layanan. Karena riskan juga ya bicara Betul. soal hukum, apalagi tanah yang dimiliki betul. warga, Betul. sengketa, mafia di mana-mana juga dikaitkan. Biasanya ada oknum-oknum di sini. Betul. Kalau Ibu Endah menilai persoalan tadi ya, banyak sekali di Kalimantan Selatan bicara soal tumpang tindih lahan, sengketa dan lain sebagainya. Seperti apa untuk Kantah Kabupaten Tabalong menyikapi persoalan-persoalan ini jika dikaitkan dengan profesionalitas? Ini Mbak, yang namanya permasalahan pertanahan sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pak Freddy, itu akan selalu ada. Tidak sekarang, besok, lusa, bahkan kalau kita pun habis umur, Tetap kemungkinan itu tetap ada. Bahkan orang sampai mati pun yang ukuran 1x2 itu tetap akan jadi suatu permasalahan, itu akan selalu ada. Nah, bagaimana keprofesionalan kita dalam menangani sebuah permasalahan-permasalahan seperti itu, karena memang kita tidak bisa menutup mata bahwa dimanapun kantor pertanahan itu yang namanya tumpang tindih itu pasti akan selalu ada. Tetapi kedepannya dengan adanya era digitalisasi ini, bagaimana semua data baik itu spasial, tekstual, itu semua terinput. Dan saat ini juga saya tidak tahu apakah di tempat Pak Freddy ada, di tempat kami kantor pertanahan Kabupaten Tabalong sekarang lagi ada kegiatan digitalisasi dan validasi warkah. Nah, Apa itu? Itu Mbak, semua data pertanahan warkah, kalau kami mengatakan itu warkah atau dokumen pertanahan itu semuanya diinput secara digital. Ketika itu semuanya sudah terinput secara digital, setidaknya ke depannya ketika ada permohonan hak atas tanah itu masuk atau didaftarkan di kita, ketika itu diukur, dioverlaykan ke peta kita, itu sudah akan sangat terlihat. Punya Itu siapa tumpang gitu tindih, iya ya, betul. baik. Itulah kenapa sekarang transportasi digital itu sangat penting kita lakukan, karena kita akui bahwa pekerjaan kita masa lalu kan semuanya masih manual, dan potensi untuk tumpang tindih itu akan selalu ada. Dan ketika tumpang tindih itu ada Mbak, solusi yang kami lakukan saya kira tidak jauh berbeda dengan Kantah Tabalong juga Kabupaten Banjar. Kita pasti berdasarkan aduan atau klaim dari masyarakat, kita akan panggil. SOP-nya seperti itu, kita akan panggil, kita lakukan mediasi. Kita carikan win-win solution yang terbaik. Ketika secara mediasi itu tidak bisa kita tempuh, maka kita sarankan untuk melalui jalur litigasi, yaitu melalui peradilan. Nah, ketika di peradilan itu, mereka yang pihak yang berperkara, siapa yang mendalilkan kan biasa harus membuktikan. Ketika di pengadilan, siapa itu yang menang berdasarkan putusan inkrah, itulah yang akan kita laksanakan terhadap misalnya nih yang tumpang tindih 2 sertifikat, otomatis kan tumpang tindih itu tumpang tindih terhadap kepemilikan yang sudah mempunyai
kekuatan alasannya sudah sertifikat. Nah, nanti tinggal berdasarkan putusan pengadilan siapa yang dimenangkan. Nah, ketika yang dimenangkan si A, maka si B yang harus kita batalkan. Tetapi kalau itu permasalahan tanahnya tidak terhadap tanah yang sudah terdaftar, yang belum bersertifikat, itu bukan menjadi ranah atau domainnya kita BPN. Tetapi setiap pengaduan, apalagi sekarang kan pengaduan itu sudah ada secara elektronik, kita ada aplikasi lapor. Apapun bisa di jadi sana masyarakat tuh bisa melaporkan, tidak langsung bertatap muka atau berkeluh kesah dengan kita ataupun melalui surat, tapi melalui aplikasi lapor. Dan kemudian kita semua kantor pertanahan ini Mbak sudah mempunyai sosmed, baik itu Twitter, Instagram, itu Facebook, Instagram. Jadi mereka bisa saja menyampaikan permasalahan-permasalahan seperti itu melalui sosmed kita. Dan itulah tugasnya seorang admin yang setiap hari harus membuka, update terus, apakah ada keluhan atau apa. Nah, ketika ada itu kita harus segera respon. Bahkan yang saya lihat tadi sebelum kita mengudara ini, Instagram dari Kantah Kabupaten Banjar dan juga Tabalong ini aktif 3.000-an begitu ya. Harus Mbak, karena itu akhir tahun pasti ada penilaian terhadap kinerja kita tuh. Selain kinerja mengerjakan rutin ataupun proyek, itu sosmed publikasinya itu juga publikasinya juga itu ini, karena itulah salah satu bentuk kita menyampaikan informasi kegiatan kita semua kepada masyarakat. Itu dia tadi dari modernnya sudah, modernnya belum begitu ya, digitalisasi tadi juga sudah profesional dan juga terpercaya. Di segmen kedua kita akan bicara lebih fokus nih, bicara soal digitalisasi, apa saja aplikasi yang digunakan. Jeda dulu ya Pak Bu ya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Bincang Pertanahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam Bincang Pertanahan episode 9, layanan pertanahan yang modern, melayani profesional dan juga terpercaya. Masih bersama dengan dua orang narasumber kita, Ibu Endah dan juga Pak Predi. Saya ke Ibu Endah dulu nih ya. Tadi kan sudah bicara soal transformasi digitalisasi semua, bahkan serentak se-Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Seperti apa Bu dasar hukumnya ini digitalisasi ini? Atau layanan elektronik ya sebutannya? Kalau layanan elektronik itu di tempat kita ya Mbak, salah satunya mungkin itu perlakuannya sama karena itu berlaku serentak. Karena yang menjadi dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 5 tahun 2020 tentang layanan elektronik. Kemudian juga sama juknisnya nomor 5 tahun 2021 itu juga. Kemudian juknis untuk SKPT juga itu tahun 2022. Nah, itu menjadi dasar kita bahwa semua layanan untuk hak tanggungan, kemudian SKPT itu bisa, tidak perlu lagi mitra kita itu, mitra ataupun perorangan terhadap tanah yang sudah terdaftar harus berkomunikasi atau bertatap langsung atau datang ke kantor pertanahan langsung. Baik. Ya, jadi secara melalui aplikasi itu mereka bisa melakukan pengecekan atau melakukan hak tanggungan untuk mitra kita ataupun mengajukan permohonan SKPT. Biasa kan kita harus antrian nih datang ke loket. Nah, sekarang itulah salah satu bentuk kemodernan Kementerian Agraria kita melalui layanan elektronik gitu. Baik, berarti serentak dilaksanakan se-Indonesia dengan dasar hukum yang disebutkan ya. Betul. Dan di Kalimantan Selatan juga mulai jalan ya Pak Predi ya. Sudah. Nah, ini kan tidak mudah berpindah dari yang dulunya manual, Betul. tatap muka, sekarang cuma tatap layar. Betul. Seperti apa sosialisasinya Pak Predi untuk di Kabupaten Banjar? Untuk Kabupaten Banjar itu pertama seperti yang disampaikan oleh Bu Endah tadi ya. Sosialisasinya itu kepada para mitra dulu. Oke. Mitra ya, mitra kita sampaikan, kita informasikan bahwa sekarang layanan pertanahan itu semuanya secara elektronik, ya, secara elektronik. Yang paling mendasar itu adalah kepada mitra, selanjutnya kepada para pengguna layanan lainnya, baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada badan-badan hukum swasta. Nah, ini mereka semua kita berikan informasi yang seperti itu. Dan alhamdulillah seperti yang Bu Endah tadi sampaikan, untuk layanan-layanan elektronik ini khususnya Bu Endah ya, selama ini yang kita jalanin ini banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya, luar biasa manfaatnya. Manfaatnya itu kita dengan para pengguna layanan
tidak perlu langsung bertatap muka. Baik. Ya kan ya, apalagi masa pandemi kemarin tuh. Wah, itu manfaat sekali. Antrian juga tidak terlalu panjang ya. Waduh, luar biasa, luar biasa. Sangat, itu betul sekali, efisien dan efektif. Jadi dengan layanan elektronik ini luar biasa sekali. Dan kepada para pengguna layanan pun yang belum paham, untuk perorangan atau masyarakat, kita pun bisa membuatkan akun. Kita bisa membuatkan akun. Apalagi nih informasi kepada masyarakat, bila perlu mereka itu kita latih sebentar. Ya, di HP pun bisa. Jadi di App Store bisa, ya bisa itu. Jadi layanan-layanan kami ini yang dimotori oleh kementerian luar biasa sekali berdampak positifnya kepada kami yang langsung terjun di lapangan. Karena juga sekarang teknologi canggih, handphone juga canggih. Kenapa Betul. orangnya tidak canggih begitu ya? Harus gitu. mengikuti zaman. Betul. Nah, bicara soal layanan elektronik Ibu Endah, apa saja sih? Mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya. Dari tadi bicara elektronik, apa saja, meliputi apa saja layanan elektronik? Nah tadi itu selain hak tanggungan, SKPT, ada Roya juga, kemudian ada pengecekan. Lagi ya Pak Pretzel Pak nih? Yang semua andalan kita itu sekarang tuh SKPT, hak tanggungan, kemudian pengecekan. Roya juga, Roya TL, ada bisa. Sobrogo sih, tapi itu kan kita Ya, belum belum. ya itu tuh. Nah yang kalau kita selama ini, khususnya di Tabalong itu, gak tahu kalau mungkin di tempat Pak Freddy mungkin sama, biasanya itu pengecekan, HTL, Roya, SKPT, itu yang 4 itu yang kita laksanakan dulu. Satu lagi Bu Endah, Apa? yang ZNT. Oh iya JNT benar. Nah, itu. Orang bisa tahu Zona nilai tanah Zona ya. nilai tanah, benar. Di mana itu, zona beradanya, nilai tanah. begitu apakah mungkin berada di perkota berapa? Iya, berapa ya. betul. Benar. Baik, karena di episode sebelum kita juga pernah bicara soal zona nilai tanah, makanya saya Benar. agak mengerti begitu ya. Benar. Nah, ini kan sudah disampaikan sosialisasi, bahkan bisa langsung ke Kantah ya, bahkan akun penggunanya. Cara pendaftaran sebagai akun pengguna secara umum nih Pak, seperti apa? Ya, secara umum kan seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Mereka datang dulu ke kantor pertanahan atau kalaupun mereka bisa bayar pun kami pun akan pandu. Nanti akan kita buatkan akun. Setelah mereka mendapatkan akunnya, itu nanti akan kami ACC. Ada langkah-langkahnya lah. Ada. Nanti Langkah-langkahnya. muncul dengan sendirinya Ya. langkah-langkahnya apa setelah kita Tinggal buatkan ikutin. akunnya. Betul. Tinggal mengikuti saja. Itu. Apakah ini juga bisa diakses masyarakat secara umum atau mungkin Boleh. pihak-pihak yang Boleh. cuman berhubungan dan bersangkutan? Boleh, Mungkin ke Ibu bisa. Endah. Boleh. Tetapi mereka harus mendaftarkan dulu, mendaftarkan diri dulu sebagai pengguna. Nah, terutama biasanya orang yang datang itu adalah orang yang memang punya kepentingan atau terkait ada permohonan ya Pak Baik. Freddy. Karena kan masyarakat itu kalau tidak punya kepentingan atau Untuk tidak ada apa urusan, juga ya? ngapain harus datang-datang? Apalagi misalnya kayak di Tabalong itu Mbak, yang untuk Kecamatan Jaro itu hampir 2 jam perjalanannya. Jadi ketika orang memang perlu atau ada yang diurus baru mau datang. Kalau tidak ngapain katanya gitu. Nah, ketika itu kita buka, kita ajarin mereka datang, mendaftar, dibukakan akunnya, nanti secara otomatis itu nanti ada tata cara bagaimana mereka mengunduh aplikasi itu. Berarti tidak ada hal-hal yang menyulitkan ya Tidak, untuk mengunduh tidak ada, aplikasi. tidak ada. Caranya mungkin dengan bertanya terhadap lewat media sosial juga sebenarnya Boleh, bisa ya Pak bisa. ya. Bisa bertanya. Tidak Ada ada IG, alasan. seperti yang Bu Endah tadi sampaikan. Iya. Aktif sekali Ada IG, Instagram. ada WA, ada Facebook. Kita ada petugasnya masing-masing. Ada adminnya ada. Itu, Ada. Mbak. Admin untuk Baik. sosmed itu ada kita. Untuk partisipasi ataupun keaktifan masing-masing wilayah, misalnya Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tabalong. Kabupaten Banjar Pak, seperti apa antusias masyarakat Pak untuk mungkin mendaftarkan akunnya atau mungkin sudah tidak datang ke kantor, tinggal update di sosial media dan juga platform ini Pak? Sekarang itu kan sosmed luar biasa Mbak. Jadi sangat luar biasa antusias masyarakat juga. Baik. Banyak sekali. Jadi mereka sangat sangat peduli. Jadi kalaupun ini mereka lebih senang daftar secara online dan itu tidak perlu bertatap muka. Dan untuk pembayaran ke anggarannya pun kan itu sesuai dengan PNBP. Kami pun sudah menggunakan kode billing. Iya. Baik. Sudah kode billing. Jadi tidak perlu bertatap muka lagi dengan petugas-petugas kami. Sudah canggih Oh, ya. canggih. Kalau Ibu Endah di Kabupaten Tabalong mungkin tidak semua melek ya. Di setiap Betul. kabupaten kota tidak semua Betul. melek dengan teknologi. Seperti Benar. Memang kalau di Kabupaten Tabalong itu kembali yang saya bilang, ketika orang punya kepentingan, orang punya kebutuhan dan oranglah yang mengurus itu baru menggunakan atau bertanya atau mendaftarkan. Nah, ketika mereka tidak punya kepentingan atau apa, ya memang tidak mau. Tidak usah kita berbicara elektronik ya Mbak.
Artinya kita berbicara kegiatan program strategis nasional pemerintah saja untuk Ada PTSL tiga tuh. ya? Mereka lebih percaya dengan segel daripada sertifikat. Nah, apalagi ibaratnya memang merubah mindset sebuah masyarakat itu kan butuh waktu dan proses. Apalagi kalau ketika itu dalam lingkungan orang-orang yang udah berumur ataupun masyarakat lokal yang benar-benar ini, kalau pendatang mereka pasti lebih inilah, lebih apa ya, Lebih welcome gitu lebih ya. welcome. Nah, itulah. Tetapi yang penting prinsipnya bahwa kita dari kementerian sudah memberikan akses selebar-lebarnya kepada masyarakat. Artinya tergantung masyarakat itu mau menggunakan atau tidak, karena otomatis apa yang dibuat program oleh kementerian kita itu pasti mempunyai dampak dan manfaat yang besar buat masyarakat kita. Dan juga menguntungkan Betul sebenarnya sekali, kalau jauh ditelusuri sekali ya. Mbak, dari segi waktu, dari segi biaya. Coba kalau misalnya orang tua harus daftar langsung ke kantor, 2 jam berapa ketemu waktu tadi yang ya. mereka tersita, Ya, berapa biaya untuk transportasinya mereka. Dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti ini kan memberikan kemudahan yang luar biasa pada masyarakat. Baik, ini kan sistemnya juga jaringan kalau online. Adakah Betul. sejauh ini kendalanya Pak Freddy? Kendala tuh pasti ada Mbak ya. Gimana cara Karena tidak menyikapinya semua. ini ya? Ya kan Tidak mungkin mulus Iya, gitu ya. mulus, betul. Sore, Pak Apalagi Freddy. kalau jaringan lagi jelek. Iya, Jaringan lagi jelek, wah luar Down biasa gitu ya, itu. oke. Ya toh, ya kami itu ada koordinasi juga kan, kami ini kan di bawah kementerian. Jadi kalaupun ada kendala-kendala, admin kami itu akan berkoordinasi dengan kementerian. Di sana pun ada Pusdatin, Betul. ya pusat data dan informasinya dari sana. Hmm. Jadi mereka yang akan membimbing kita harus seperti apa ini membenahinya. Apakah ini aplikasinya yang error atau alurnya yang error? Iya. Ya, seperti yang Bu Endah tadi sampaikan, SDM kita pun kan selalu ditingkatkan, Mbak. Betul. Selalu ditingkatkan. Jadi mereka tidak langsung bisa aja menggunakan. Nah, ini selalu kita apa ya, transformasi Iya, manusianya mentalnya juga, ya, juga. mentalnya juga, kemampuannya. Jadi ya kalaupun ditanya apakah ada hambatan, pasti Pasti. ada. Tapi harus bisa diselesaikan. Harus ya, Pak bisa, ya. harus bisa. Jadikan sebuah pelajaran, tidak mungkin kita stuck di sana Iya, saja. Iya. betul. Nah, kalau Ibu Endah seperti apa menyikapi kendala-kendala ini? Karena yang namanya elektronik ini kan berarti kita butuh jaringan yang mumpuni. Nah, artinya ada di daerah-daerah tertentu yang sinyalnya itu kadang agak Kurang tidak baik ini. ya. Nah, artinya bahwa kadangkala tidak sinyal yang bermasalah, kadang KKP kita. Karena KKP itu kan seluruh Indonesia. Nah, benar kata Pak Freddy, ketika KKP itu bermasalah kita harus koordinasi, konsultasi dengan Pusdatin, karena mereka lah orang yang memegang semua KKP ini. Jadi itu yang kadang kendalanya, Mbak. Kadang sinyal tidak bermasalah di KKP-nya, kadang KKP-nya tidak bermasalah, sinyalnya orang yang mau membuat masuk ke aplikasi itu. Karena kan apalagi kayak daerah Jaro, tidak usah begitu. Di kantor saya di Tabalong tuh aja, kalau udah keluar dari kantor tuh aja lewat samping Kapolres kalau nggak salah, sinyal tuh sudah mulai agak redup. Baik. Padahal itu di kotanya itu. Tapi itulah ada sisi positif dan negatifnya, tapi lebih banyak positifnya. Dan tadi disebutkan efektif dan juga efisien. Efisien, Ya. betul. Nah, di segmen ketiga kita akan mengulas aplikasi apa saja, karena kan juga seperti lapor di Sounding Betul. tadi, sentuh tanahku, kemudian Betul. juga loketku dan mitra, itu yang kita Iya, bahas di segmen betul. keempat apa saja begitu ya. Tetaplah bersama pemirsa dalam program Bincang Pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus berkembang dan berinovasi dengan mempermudah layanan di bidang pertanahan untuk masyarakat. Dengan meluncurkan aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku bisa digunakan masyarakat untuk mengetahui persyaratan mengurus administrasi di bidang pertanahan. Serta untuk mengetahui segala informasi pelayanan pertanahan lainnya, seperti persyaratan berkas administrasi, proses perjalanan dokumen yang sedang diurus, maupun tentang biaya pengurusan pertanahan. Hal ini dapat mempermudah serta mempercepat Anda dalam pengurusan sertifikat pertanahan.
Aplikasi Sentuh Tanahku bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa di segmen terakhir dalam Bincang Pertanahan dan masih bersama dengan Ibu Endah dan juga Pak Predi dari Kabupaten Banjar dan juga Kak Kantah Kabupaten Tabalong. Langsung saja nih bicara aplikasi panjang lebar ya di segmen pertama dan juga kedua. Siapa duluan nih yang akan menjelaskan Silakan. aplikasi? Karena kita membahas Ladies first. ada banyak sebenarnya aplikasi ya. Iya. Ada 4 yang kita fokus, Sentuh Tanahku, Loketku, Mitra dan juga Lapor yang Iya. dikenal masyarakat. Seperti apa Ibu Endah? Ladies first ya, Bapak. Ladies first kok gitu, kalau sudah gitu Iya. aja. Ngalah dulu. Oke, silakan Bu. Pada dia yang lebih senior. Apa? Benar Mbak bahwa sebenarnya banyak Mhm. aplikasi-aplikasi layanan elektronik kita yang memberikan akses kepada masyarakat maupun mitra kita, baik selain mitra kita badan perusahaan Mhm. maupun perorangan maupun instansi pemerintah. Nah, namun yang kita tekankan pada hari ini kan ada 4, Baik. yaitu Loketku, Sentuh Tanahku, Mitra, sama Lapor. Mhm. Nah, itulah. Nah, aplikasi itu tentunya banyak memberikan manfaat dan memberikan akses atau kemudahan bagi masyarakat. Terkait Lapor itu adalah suatu aplikasi yang memberikan ruang kepada Mhm. masyarakat untuk memberikan pengaduan, apakah itu terkait ketidakpuasan. Pasti kalau pengaduan itu kan ketidakpuasan terhadap layanan kita ataupun ketidakpuasan terhadap sebuah produk yang dianggap merugikan orang Mhm. lain. Nah, itulah dari aplikasi itu nanti akan kita tindak lanjuti apabila memang ada laporan-laporan itu. Tentunya aplikasi itu saya bilang tadi selalu memberikan ruang kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi harus datang ke kantor Mhm. untuk membuat aduan atau apa. Nah, dan itu pun harus setiap hari kita buka Mbak. Karena lapor itu harus segera ditindaklanjuti. Admin kita ada, jadi setiap dalam 1 hari itu sudah harus berapa kali. Apakah Mhm. takut nanti ada laporan atau pengaduan yang terlewatkan yang tidak kita respon. Kemudian kalau itu mitra, tentunya mitra itu selain PPAT, itu perorangan, itu badan hukum ataupun itu juga instansi pemerintah. Mhm. Nah, kalau untuk Sentuh Tanahku itu akses yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi harus datang ke kantor nanya SOP-nya berapa hari nih terhadap permohonan saya. Biayanya berapa, jangka waktunya berapa lama. Kemudian sekarang berkas saya posisinya sudah di mana. Mhm. Itu kita tidak bisa bohong lagi, Mbak. Baik, Karena dia mereka sudah dilacak ya. dilacak, mereka bisa melacak. Oh, sekarang permohonan pengukuran saya ada di sini, di Mhm. posisi sini. Petugasnya ini, kemudian di panitia, kemudian di SK. Nah, itu semuanya terlacak, kita tidak bisa lagi bersembunyi atau berdalih, oh berkasnya di sini Pak, padahal sebenarnya belum di situ. Nah, hanya semua itu serba memberikan ketransparansian kepada masyarakat. Kemudian kalau apa tadi? Loket, lapor, Lapor. Sentuh Tanahku, satunya lagi apa? tuh? Mitra. Mitra. Mhm. Nah, mitra tadi yang saya bilang tadi, itu juga kita memberikan akses kepada selain perorangan, badan hukum, instansi pemerintah. Semuanya itu melalui situ bisa secara transparansi dapat melihat dan membaca langsung bagaimana apabila ada kegiatan permohonan atau pengaduan, mereka terhadap pengaduan ada responnya atau tidak, terhadap proses permohonan apakah berkasnya sudah sampai di mana dan jangka waktunya juga Baik. sangat terlihat karena Mhm. setiap permohonan apapun bentuknya layanan pertanahan kita kan ada jangka waktu Mbak yang sudah ditentukan sesuai SOP kita. Baik, berarti kinerja Kak Kantah dan juga BPN bukan hanya diawasi dari kementerian, tapi juga masyarakat bisa Iya betul, mengawasinya ya. betul sekali Mbak. Seperti apa benar. sejauh ini Ya. kinerjanya? Benar. Kalau Pak Predi menambahkan, seperti apa 4 aplikasi tadi? Jadi kalau berdasarkan penjelasan Bu Era itu udah detail Sudah cukup banget ya? Sudah detail banget. Tapi kayaknya nggak adil ya Pak kalau Bapak nggak Iya, jawab Oke, ya. oke. Pasti Jadi, ada, dia lebih Nah, detail nanti. Saya cuman Pak Freddy. maksud saya begini. Jadi kalau kita lihat dari mitra Mhm. ya, kalau saya tuh selalu ada positif negatifnya. Baik. Positif negatifnya tuh begini. Seperti yang Mbak bilang tadi sampaikan, kalaupun ada layanan kami ini yang kurang sempurna, Mhm. ya toh ya, yang dengan 4 layanan tadi Iya. itu kurang sempurna, mereka itu kalau mitra karena sudah sering berhubungan, mereka mudah Iya. untuk berkoordinasi dengan Berkoordinasi. kami. Mhm. Tapi kalau lapor, kadang-kadang ini yang kadang-kadang kita harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Jangan sampai, mohon maaf, kalau misalnya ada pengguna layanan yang meminta tolong kepada kuasa, Betul. ya, melaporkan kegiatan di kami.
pengguna layanannya yang melaporkan, Mhm. dia tidak bertanya lagi kepada kuasanya. Baik. Berkasnya itu sudah masuk atau belum? Betul. Nah, itu pun menjadi permasalahan. Permasalahan. Ya, kita harus mengundang, kita harus Iya. ini, tapi kita informasikan. Kadang-kadang kan masyarakat ini harus kita berikan pengertian dulu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, toh? Itu untuk yang lapor yang sangat tinggi itu mitra lapor dengan sentuh tanahku. Sentuh tanahku itu yang seperti disampaikan oleh Bu Endah tadi, setiap perjalanannya berkas itu sudah terlihat di situ. Di sentuh tanahku itu terlihat juga apakah tanahnya itu tumpang tindih atau tidak. Itu di situ ada pemetaannya. Sudah jelas ya. Sudah jelas. Nah, yang kadang-kadang pemetaan kami pun harus kami akui. Belum sempurna. Seperti yang tadi Bu Endah awal di segmen pertama sampaikan. Ya toh, misalnya dia terjadi permasalahan tumpang tindih. Apakah betul tumpang tindihnya karena dua-duanya di situ? Atau memang bukan ya? Bukan. Nah, atau mungkin tadi bukan ada sertifikatnya ya? Ya, bukan atau ranahnya SKT. BPN. Betul. Jadi seperti yang hal-hal seperti itu tuh kita harus ekstra hati-hati. Jadi kepada masyarakat juga kita berharap Bu Endah ya, kalau ada hal seperti itu koordinasikan dahulu. Jangan dibahas di warung kopi atau di mana saja, Apalagi sehingga ini menjadi permasalahan. Baik, dan juga menciptakan opini publik Opini ya publik. terhadap Kantor. Ya, kami kadang-kadang juga ada rasa sedihnya Bu Endah ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap dianggap kami ini tidak maksimal gitu ya. Baik. Tapi ya itu resiko yang sebagai pelayan publik kan ma- seperti itu. masyarakat. Tapi ingat Pak, netizen itu maha benar. Benar. Jadi tidak bisa kita salahkan juga ya. Bu. Betul. Baik, secara keseluruhan lapor tadi kan bahkan Ibu Endah menyebutkan setiap hari juga sudah harus dijawab, sudah harus ditanggapi begitu. Secara keseluruhan pernahkah ada masyarakat ataupun oknum yang mengeluh kok bikin sertifikat lama, kok lamban begitu, kok berbelit-belit, itu yang sering muncul di sosial media. Betul. Seperti apa Ibu Endah? Kalau hal-hal seperti itu sudah biasa terjadi, Mbak. Sudah biasa terjadi. Itulah seperti saya dikatakan oleh Pak Freddy. Saya berpesan pada kesempatan ini, masyarakat itu kalau memang ada mengajukan permohonan atau jangan pakai jasa orang lain, datang sendiri. Baik. Karena banyak kenyataan yang pernah saya lihat dan saya lihat langsung, mereka memakai jasa orang lain. Ternyata itu belum pernah didaftarkan, Mbak. Padahal sudah lama. Nah, setelah di cross check, orangnya pun memang tidak pernah mendaftarkan, tapi dia bilang kepada orang yang memberi kuasa itu sudah didaftarkan. Baik. Sementara Argo itu kan terus jalan. Dia taunya itu sudah didaftarkan, ternyata tidak. Nah, saya berpesan pada kesempatan ini, janganlah kalian menggunakan jasa-jasa orang lain yang memang artinya belum bisa dipastikan bahwa orang ini amanah atau tidak. Nah, lebih baik datang sendiri karena saya sama Pak Freddy menjamin sepanjang tanahnya tidak bermasalah, sepanjang data yuridisnya mendukung, itu kita sesuai SOP, Mbak. Baik. Tidak akan ada melebihi dari itu. Sepanjang semuanya clear and clean. Jangan sampai mendaftarkan tanah nanti diukur belum lapor dengan tetangga sebelah tanahnya. Betul. Sengketa itu juga pengukuran terlambat. Iya. Dan proses penerbitan sertifikat iya. juga lama. Betul. Kadang kan mereka tuh memaksakan kok tidak diukur, sementara ketika proses pengukuran kan Orangnya tidak untuk ada, kontradiktif ya. delimitasinya kan orang-orang yang berbatasan harus hadir. Karena kami tidak mau bahwa di kemudian hari terjadi sengketa batas gitu. Jangan sampai tim pengukuran datang patoknya belum dipasang. Jadi tambah Kebanyakannya bingung kadang ya, Bu, seperti ya. itu. Baik, karena durasi kita yang singkat, mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu Endah atau Pak Freddy kepada masyarakat secara umum dan juga keuntungan real apa yang bisa didapat masyarakat ketika menggunakan aplikasi tersebut? Silahkan. Oke. Mungkin Bapak duluan Boleh. yang tadi sudah Balikan. lagi Ya, boleh. Terima kasih, Silakan. Mbak. Pada prinsipnya layanan kami ini sudah berjalan secara elektronik, ya. Kepada masyarakat saya sampaikan apabila emang pengen cepat, pengen aman, ya, dan tidak perlu bertatap muka, silahkan gunakan layanan itu. Dan kami itu sesuai dengan SOP. Baik. Sesuai dengan SOP dan untuk pembiayaannya pun itu sesuai dengan PNBP. Jadi nggak usah khawatir. Jadi silahkan saja daftarkan, nanti kode billingnya pun akan tersampaikan. Sehingga moto dari kementerian yang awal disampaikan oleh Bu Endah, transformasi digital kita ini berjalan dengan baik melayani profesional terpercayanya. Jadi tidak sayang sekali aplikasi ini kan dibuat sangat mahal. Betul. Sangat mahal, baik waktu, biaya. Jadi kalau tidak Tenaga digunakan tidak digunakan dengan maksimal kepada masyarakat sangat disayangkan. Ya, sebaiknya kalau masyarakat ada waktu, ada ini, gunakan saja aplikasi.
ya toh, kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita selesaikan menggunakan aplikasi, kami pun dengan senang hati akan menerima dan memberikan penjelasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, itu dari Pak Freddy. Kalau Ibu Endah, pesan apa mungkin dan keuntungan apa yang bisa dirasakan masyarakat secara real? Terima kasih. Saya hanya menyampaikan bahwa Kementerian ATR BPN kita tuh sekarang sudah jauh berubah. Dengan 3 nilai utamanya, yaitu melayani, profesional, dan terpercaya. Tentunya dengan 3 nilai itu, sebagaimana yang sudah obrolan kita yang lumayan panjang lebar ini, mudah-mudahan juga acara ini juga disaksikan oleh masyarakat, didengar juga oleh masyarakat bahwa begitu banyak kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan melalui aplikasi ini. Karena kan perkembangan ini selalu maju, selalu pesat. Tentunya kita Kementerian ATR BPN pun tidak mau tertinggal. Hanya sekarang sudah dengan segala peraturan kementerian kita, banyak layanan-layanan yang sifatnya elektronik. Tentunya layanan elektronik ini tidak dibuat tanpa tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Memberikan akses atau memberikan kemudahan. Kemudian memberikan transparansi dan akuntabilitas. Stabilitasi ya. Iya, kepada masyarakat. Artinya kita tidak bisa lagi bermain dengan data, kita tidak bisa lagi bermain dengan mengenai proses permohonan berkas di mana atau sudah sampai mana, kemudian biayanya berapa, jangka waktunya berapa, tidak bisa lagi karena sekarang melalui aplikasi itu semua masyarakat sudah mengetahui. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan dan saya berpesan kepada masyarakat, gunakanlah aplikasi yang sudah diberikan oleh kementerian kita. Tetapi untuk dapat menggunakan aplikasi itu tetap harus datang ke kantor dulu untuk mendaftarkan diri selaku pengguna. Mungkin datang itu, Mbak. sekali tapi manfaatnya banyak. Betul, Mbak. Betul Masalah sekali. ya, memudahkan karena sudah tadi ada aplikasi lapor, kemudian juga mitra, loketku dan sentuh tanahku, sehingga di sini juga sebenarnya ada hal baik menjauhkan dari KKN ya. Betul. Karena dananya sudah jelas, bahkan Ya. langsung ditransfer ke akun Betul. tertentu. Jadi Ya. tidak ada kata calo dan tadi kalau ada pendaftaran harus dilakukan oleh sendiri. Betul. Terima kasih dua narasumber yang jauh-jauh datang dari Kabupaten Banjar dan Sama-sama. Kabupaten Tabalong, yakni Dr. Andes Freddy Marvin MSI, Kakantah Kabupaten Banjar, dan juga Ibu Endah Nur Cahaya SHMH, Kakantah dari Kabupaten Tabalong. Semoga dialog kita ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Yang terpenting aplikasi ini memudahkan dan juga transparan. Jadi jangan lupa diunduh, Betul. tetapi tinggal datang ke kalau memang pertama. ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat, silahkan lapor ya Pak Iya. ya. Betul. Semoga dialog kita di Bincang Pertana episode kali ini, yakni layanan pertanian yang modern, melayani profesional dan terpercaya, bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Berkata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.